Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Shalom. Tuhan, mari kita naikkan pujian syukur kita. Kalau pada minggu hari ini kita masih boleh beribadah di hadapan-Nya, amin. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita undang Roh Kudus untuk turut hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
kami yang ada, Tuhan Yesus. Kami sambut dengan hati kami yang bersuka cita dan mengucap syukur di dalam Engkau. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi beri kemenangan untuk Tuhan. Siapa puji Tuhan, amin? Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Siapa yang percaya hidup setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan? Amin? Amin. Sekarang hidupku mudah
persiapkan hati kita untuk menerima setiap rema firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita serukan kerinduan hati kita.
itulah kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam Engkau. Engkaulah yang memberikan kami kesetiaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami haus, dan kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah saat ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Dan setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Sucikan kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap roh yang tidak konsentrasi akan pendengaran firman Tuhan. Setiap selubung-selubung tertutup dan ilah-ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah setiap benih firman disampaikan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami bagaikan tanah yang subur, menjadi yang berbuah menjadi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasihan Tuhan. Tentu kita luar biasa yang ada di tempat sini, di rumah ya. Puji Tuhan, kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kita berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Sering kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sungguh firman Tuhan luar biasa, kelihatannya simpel tapi mengandung makna dan janji yang luar biasa. Di saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kerajaan dan kebenaran itu yang utama, bukan berkat, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, ya, jabatan yang tinggi. Berarti itu bukan utama, tapi firman Tuhan berkata itu adalah aksesoris ya, tambahannya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Tuhan mengingatkan kita, ya. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Maka selebih daripada itu Tuhan tinggal tambahkan. Amin. Mari kita lihat apakah sih kerajaan Allah itu, sehingga Tuhan Yesus berkata carilah kerajaan Allah dahulu. Apa sih yang dikatakan kerajaan Allah? Mari kita lihat di dalam Roma 14. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan berbicara tentang makan minum. Berarti bukan berbicara tentang hal-hal dunia ini yang fana. Tapi Tuhan mau kita mencari kerajaan Allah, yaitu kehendak Allah. Amin. Kerajaan Allah berarti kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Apa sih kehendak Allah dalam kehidupan kita? Kehendak Allah, di saat kita melakukan kehendak Allah, di saat kita melakukan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan harta surgawi dan harta duniawi. Nah, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan? Apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita yang Dia kehendaki? Ada kebenaran dalam hidup kita, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam hidup kita.
Berarti kerajaan Allah ada 3 poin yang Tuhan mau. Yang mau dikehendaki Allah dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan tambah-tambahannya itu, berkatnya Tuhan. Firman Tuhan luas sekali. Ya. Firman Tuhan hanya bisa didapatkan dengan hikmat. Jadi kita memahami kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Berarti kehidupan kita orang percaya adalah apa? Dekat dengan firman Tuhan. Berarti setiap hari baca kitab suci. Anak sekolah minggu baca kitab suci setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi kita bergaul intim dengan Tuhan sehingga kita mengerti sesungguhnya kehendak Tuhan. Jadikan Tuhan adalah sahabat kita. Kalau sahabat dekat nggak? Dekat. Apapun yang sahabat kita alamin, kita pasti tahu. Apa maunya sahabat kita, kita pasti tahu. Lain dengan teman. Men. Nah, kita mau Tuhan menjadi sahabat kita. Amin. Kita mau Tuhan menjadi sahabat kita. Dan kita menjadi sahabatnya Tuhan. Berarti kalau kita menjadi sahabat Tuhan harus kenal Tuhan dan intim dengan Tuhan. Nah, kebenaran. Kenapa sih Tuhan sangat tekankan hidup di dalam kebenaran? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, di saat kita hidup dalam kebenaran, maka berkat Tuhan menyertai orang benar. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Bayangkan. Sungguh luar biasa. Tuhan sangat menuntut kita untuk hidup di dalam kebenaran. Di saat kita melakukan kebenaran dalam hidup kita, otomatis berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita buktikan kebenaran firman Tuhan. Amsal 3 ayat 33. Di sini dikatakan kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Di saat kita hidup dalam kebenaran, kita menjadi orang benar, maka tempat kediaman orang benar diberkati Tuhan. Di saat kita bekerja, di saat kita melakukan segala sesuatu pekerjaan, di mana tempat kita bekerja bukan pekerjaan kita, tapi berkat Tuhan menyertai orang benar sehingga apapun yang kita lakukan dibuat berhasil dan beruntung. Berkat Tuhan senantiasa menyertai orang benar. Berarti poinnya adalah kita harus hidup benar. Menjadi benar. Kalau hidup kita benar, otomatis berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi berkat Tuhan yang menyertai orang benar. Lagi Amsal 10 ayat 6. Benar nggak sih? Kalau kita hidup benar, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, bagian A-nya. Hebat kan? Makanya firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang benar. Di saat Tuhan melihat orang benar, maka berkat Tuhan dicurahkan. Di mana dia mau dagang, di mana dia mau usaha, walaupun mau di pelosok, walaupun di tempat terpencil, tapi sanggup Tuhan memerintahkan berkat-berkat datang ke tempat orang benar tersebut. Men, karena tadi dikatakan berkat Tuhan ada di tempat kediaman orang benar. Berkat Tuhan ada di mana? Di atas kepala orang benar. Berarti di saat kita melakukan kebenaran, di saat kita hidup menjadi orang yang benar, jangan pernah takut. Makanya firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, itulah rahasia dia. Berarti hidup di dalam kebenaran, berkat Tuhan tercurah. Mari kita lihat lagi apakah benar. Kita lihat di dalam Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan.
Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bayangkan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberkati kita, dan Tuhan memagari di kita, dan Tuhan juga menjadi perisai kita. Seperti Ayub. Di saat iblis berkata kepada Tuhan bahwa katanya Tuhan memagari Ayub. Dan di saat dia mau dicobain sama iblis, iblis bilang, coba angkat perlindungan Tuhan terhadap Ayub. Di sini kita lihat, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Anugerah Tuhan ada di dalam hidup orang benar. Tuhan memagari, Tuhan memberkati. Amin. Dan Tuhanlah yang menjadi perisai orang benar. Artinya, pun ada orang jahat sama kita, orang punya niat yang tidak baik, ya. Di situ ada perlindungan Tuhan, ada pemagaran Tuhan. Di saat kita berjalan, di saat kita di dalam perjalanan, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala musibah, malapetaka. Karena ada pemagaran Tuhan dalam hidup kita, yaitu hidup orang benar. Ada perlindungan. Amin. Seperti ya pandemik ini. Tuhan pasti melindungi orang yang hidupnya benar. Jadi jangan pernah kita takut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan memberkati kita, memagari kita, dan Tuhan perisai kita. Amin. Dan kita lihat lagi apa sih kalau bisa kita melakukan kebenaran, hidup menjadi orang benar. Ya, hidup orang benar. Kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat 16. Di saat kita hidup dalam kebenaran, maka mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seberapa engkau yakin kepada Allah kita? Seberapa engkau percaya bahwa Allah bertanggung jawab dalam hidup kita? Seberapa engkau yakin bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan? Walaupun engkau ada di tengah badai, ya, walaupun engkau di tengah masalah, tapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Amin. Ayat 18. Apabila orang-orang yang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Apakah mata kita tertuju kepada dunia yang ada? Apakah mata kita tertuju kepada masalah yang ada? Atau mata kita tertuju kepada Tuhan, bahwa di saat kita melakukan kebenaran, maka mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada kita. Karena Dialah Allah kita, benteng hidup kita, perisai bagi kita. Amin. Seberapa engkau percaya akan janji Tuhan dalam hidupmu, maka itulah yang engkau dapat. Tuhan berkata, carilah kerajaanku dahulu. Cari kerajaan Allah berarti apa? Perkataan firman Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Apa janji daripada Tuhan? Kerajaan Allah. Di saat kita melakukan yang benar, menjadi orang benar, kita harus yakin dan percaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Setiap seruan doa kita Tuhan dengar. Tuhan melepaskan kita dari kesesakan. Terus apa lagi yang menguatkan kita? Kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat
17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan adalah penopang kita. Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin. Jadi kita cari kerajaan Allah itu hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang menjadikan berkat atau mendatangkan berkat dalam hidup kita. Amin. Terus selanjutnya kita kembali kepada Roma tadi, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Apa yang harus kita dapatkan lagi? Yaitu hidup di dalam damai sejahtera. Kenapa kita harus hidup dalam damai sejahtera? Karena damai sejahtera itu adalah bagian daripada buah roh. Setiap hidup kita harus memiliki damai sejahtera. Kalau ada kedamaian dalam hidup kita, maka kita akan mempunyai kekuatan, ketenangan dalam menjalani hidup yang ada di dunia yang fana ini, yang tidak kekal. Di saat kita mempunyai damai sejahtera, berarti kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Di saat kita mendapatkan damai sejahtera, berarti kita yakin dan percaya, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di saat kita memiliki damai sejahtera, di saat damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita mempunyai kekuatan dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini, yang penuh dengan goncangan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan apa? Air mata, penderitaan, kesusahan, sakit penyakit. Tapi di saat damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita akan kuat dan teguh di dalam Tuhan. Di saat damai sejahtera ada dalam hidup kita, maka kita mempunyai hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Biarlah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hidup saya dan saudara. Lihat Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Karena kita dipanggil oleh Tuhan menjadi satu tubuh dengan Kristus. Biarlah damai sejahtera Kristus yang memerintah hidup kita. Kalau kita izinkan Tuhan yang memerintah dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh kekuatan, ketenangan, damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara. Di saat ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan yang tercurah buat kita. Di saat kita mempunyai damai sejahtera, kita bisa dengan ketenangan untuk berdoa. Kita tidak diombang-ambingkan dengan keadaan yang ada. Baik kita dalam suka duka, tapi tetap ada damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus yang memerintah dalam diri kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dia adalah Jesus Reign. Dia adalah Raja dalam hidup kita.
Amin. Dia menjadi raja dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus menjadi raja dalam hidup kita, maka semua akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus menyuruh kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Selebihnya itu Tuhan bilang plus, 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 bonus, 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 bonus. Enak kan? Gitu. Mungkin kita berpikir segampang itu. Semua kembali kepada seberapa engkau meyakini Allah kita yang kita sembah. Kalau kita mau berbicara tentang apakah mungkin seperti bangsa Israel mengalami 40 tahun di padang gurun, bajunya tidak pernah usang, sepatunya tidak pernah rusak. Mungkin nggak? Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Mungkin nggak sih berjalan di laut, ya, berjalan dalam laut, tapi laut itu menjadi kering, ya, laut Tiberau. Mungkin nggak? Tapi itulah Allah. Secara manusia masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Tapi kita sebagai orang percaya, maukah kita mengimanin apa yang menjadi janji Tuhan? Yang penting kita melakukan bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan. Bagian kita adalah melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Maukah engkau hidup benar? Maukah hidupmu diperintah oleh Tuhan dalam damai sejahtera? Amin. Maka setiap berkat kita berbeda. Tergantung seberapa engkau imani, engkau yakin Allah yang kita sembah. Kita lihat kenapa kerajaan Allah itu berbicara tentang sukacita. Sukacita juga bagian daripada buah roh. Kenapa sukacita mendatangkan kembali hati yang gembira? Hati yang gembira adalah obat. Di saat kita mempunyai sukacita, maka kita akan memperoleh apa? Berkat Tuhan. Janji Tuhan. Di saat kita sukacita, maka semua pikiran kita, hati kita akan terbuka. Coba kalau kita galau, stres, kita bisa melakukan apa? Nggak bisa melakukan apa-apa. Selain kita mendapat sakit, ya. Terus apa lagi? Stres. Coba kalau hati kita sukacita, hati kita bergembira, maka setiap pikiran kita akan dibukakan. Kita akan mendapat hikmat. Kita akan mendapat sesuatu daripada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar pemikiran kita. Kenapa? Karena sukacita itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata, bersukacitalah, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Tuhan menghendaki setiap kita bersukacita dan bersukacita. Baik di dalam suka dan duka. Di saat kita mengalami suatu duka cita, tapi di saat kita mengucap syukur, maka dari pengucapan syukur itulah mendatangkan berkat buat kita. Amin. Ya. Coba kalau bangsa Israel bersungut-sungut, apa yang didapat? Kutuk. Hukuman, benar? Di saat dia bersungut-sungut, melihat keadaan situasi yang ada di sekitarnya, galau, stres, sungut-sungut, marah-marah Tuhan. Ya kan? Apa yang didapat? Kutuk. Ya. Lihat Musa. Walaupun menghadapi bangsa Israel yang seperti itu, dia tetap percaya dan yakin. Amin. Dia tetap apa?
dengan mengucap syukur. Selalu menjadi pendamai bangsa Israel dengan Tuhan. Berarti dia walaupun keadaan dalam kesesakan, walaupun dalam keadaan terjepit, Musa tetap mengucap syukur. Ya dong, kalau dia nggak mengucap syukur, nggak mungkin dia bisa memohon belas kasihan Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Amin. Karena dia tahu bahwa sukacita mendatangkan berkat Tuhan. Kita lihat lagi di dalam 1 Tesalonika 5 juga berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 16 juga berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa. Terus kita lihat lagi di dalam Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia. Bagian A-nya, ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia. Muliakan Tuhan. Dengan apa? Sukacita dan bersorak-sorai. Bukankah dengan sukacita, sorak-sorai, tembok Yeriko rubuh? Kalau orang galau, orang stres bisa nyanyi nggak? Nggak bisa, nggak mungkin. Rasul Paulus saat di penjara, dibelenggu, apa yang dia lakukan? Dia cembetut atau sungut-sungut atau apa? Dia bersukacita, dia bernyanyi buat Tuhan. Terus semua belenggu terlepas. Sukacita mendatangkan kemenangan. Sukacita mendatangkan berkat. Kenapa Tuhan tekankan? Carilah kerajaanku dahulu dan kebenarannya. Semua itu tambah-tambahkan. Mana ada di surga itu sungut-sungut? Gak ada. Di surga sukacita terus kan? Bersorak-sorai kan? Iya. Coba. Kalau kusut terus, manyun terus, ya, cemberut terus, gak masuk surga loh. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai manyun terus, sungut-sungut, ya, terus cemberut terus. Surga nggak terbuka loh, ya. Mana ada di surga cemberut-cemberut? Enggak, dia bilang marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia. Berarti di surga hanya kita memuji menyembah Tuhan, bersukacita, bersorak-sorai, ya kan? Ya. Jadi ayo mari kita bagaimana kita menciptakan hati yang damai, hati yang sukacita. Amin. Hidup dalam kebenaran. Rahasia daripada Tuhan. Untuk mendapatkan tambah-tambah daripada Tuhan. Plus, plus, plus. Amin. Berkat-berkat Tuhan. Amin. Hati yang benar dulu. Hati yang damai. Hati yang sukacita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Untuk mendapatkan kerajaan Allah. Kehidupan yang kekal. Bukan hanya bukan hanya kehidupan kekal, tapi berkat di dunia juga akan kita dapatkan. Di saat kita memiliki hati yang benar, hidup yang benar, hati yang penuh sukacita. Bukan berkat surgawi saja, tapi berkat jasmani, materi juga Tuhan siapkan buat kita. Amin. Mari hidup dalam kebenaran. Milikilah hati yang benar, hidup yang benar. Milikilah damai sejahtera, milikilah sukacita. Amin. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa Surgawi. Firman Tuhan berkata, carilah kerajaanku dahulu dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan. Haleluya. Kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan, biarlah kami memiliki itu semua. Biarlah hati kami, hidup kami, hidup dalam kebenaran. Hati kami
ada damai sejahtera. Biarkanlah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kami. Biarlah kami senantiasa boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih. Kami percaya saat kami memiliki itu semua, maka Tuhan berkata semua daripada itu akan Tuhan tambah. Terima kasih. Bukan kami hanya mendapatkan berkat surgawi, kehidupan yang kekal, tapi kami juga mendapatkan berkat duniawi, yaitu berkat jasmani dan materi.
kami tidak akan pernah goyah. Karena Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah perisai bagi kami, Engkaulah penopang bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita doa syafaat. Haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini Tuhan kami bisa melaksanakan ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi setiap kami ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah dibagikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami belajar Tuhan untuk mencari kerajaan Engkau dahulu Tuhan Yesus sebelum kami mengejar hal-hal berkat-berkat yang lain Tuhan. Kami belajar untuk mengenal akan Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk hidup bersama dengan firman Tuhan ya Bapa. Kami juga belajar untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup dalam buah-buah Roh Kudus Tuhan Yesus. Kami belajar Tuhan pada hari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tolak segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala ketidakyakinan, segala ketidakpercayaan Tuhan. Kami tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh intimidasi semuanya Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Biar Tuhan kami hidup di dalam Engkau Tuhan, di dalam kepercayaan, memegang teguh, percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Percaya akan firman-firman-Mu Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang menonton Tuhan ibadah online ini Tuhan, yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati setiap mereka Tuhan, berkati Tuhan kesehatan, berkat semuanya Tuhan Yesus, keluarga besar mereka, keluarga kecil mereka Tuhan, semuanya Kau berkati Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau taruhkan di dalam hati mereka roh yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, roh yang menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan setiap hari Tuhan Yesus. Mereka mau mendengarkan akan firman-Mu, mereka mau memuji, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Setiap hari Tuhan roh kami terus bertambah-tambah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan di tempat ini Tuhan, yang Kau percayakan Ibu Pendeta Febrianita Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati beliau Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya Tuhan. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Kau berikan, Kau curahkan kepada Ibu Pendeta Febrianita Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan Ibu Pendeta Feni Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Pelayanan Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Dimanapun pelayanannya Tuhan Yesus, banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh mengalami mujizat Tuhan. Kuasa-kuasa Roh Kudus berkarya Tuhan setiap pelayanan Ibu Pendeta Feni Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan keluarganya Tuhan Kau berkati Tuhan, anak-anaknya semuanya Tuhan Kau berkati Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Engkau Tuhan Yesus, roh yang menyala-nyala di dalam Engkau juga Tuhan. Dan dimanapun mereka berada Tuhan, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Engkau Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, dari pemimpin yang paling atas Tuhan, presiden, wakil presiden, semua para menteri semuanya Tuhan, sampai pemimpin paling bawah. Berikan mereka roh takut akan Engkau dalam memimpin bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami menjadi maju Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Roh Kudus tercurah atas Indonesia Tuhan, atas bangsa kami Tuhan, supaya boleh bangsa kami Tuhan, banyak orang boleh diselamatkan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Malaysia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah atas Malaysia Tuhan, baik pemulihan atas Malaysia Tuhan Yesus. Orang-orang percaya Tuhan banyak dituai Tuhan atas Malaysia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah ditabur Tuhan. Biar Tuhan persembahan ini boleh memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Begitu juga
Hamba-Mu yang belum sempat memberi Tuhan, biar Kau berkati supaya minggu depan boleh memberi Tuhan Yesus untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.